Latest video recording. Pause recording. Toggle. Heading to a copy of document activity. Depan kita. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati wa akhwati fillah azani wa jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di hari Jumat pada sore kali ini kita bersua kembali di mana siang ini insyaallah taala kita akan sama-sama kembali meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita thalabul ilmi syar'i dan insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab tauhid, syarat kitab tauhid, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas yaitu pembagian tauhid, ya. Dalam artian pembagian di sini pembagian hanya untuk memudahkan, ya. Hanya untuk memudahkan ya, pemahaman, yaitu bahwasanya ya, tatkala kita ya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, di sana ada ya, 3 hal penting. Kita katakan ya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama, kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ya rububiyah, yaitu ya kita ya, meyakini bahwasanya yang menciptakan, yang memelihara dan yang bukan rezeki, yang mematikan, yang menghidupkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara yaitu kandungan yaitu ya, tauhid rububiyah. Dalam artian karena siapa yang mereka meyakini ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka sudah rusak tauhidnya. Ya, sudah rusak tauhidnya. Dan kemudian yang kedua yaitu apa? Ya, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah dalam artian ketika kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh melaksanakan ibadah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah. Dengan berbagai macam ibadah. Di mana ibadah itu ya dimutlakkan untuk ya 2 perkara. Yang pertama yaitu masalah at-ta'abbud, bermakna at-tadallul lillah, ya, yaitu ketundukan, ya, ketundukan atau ya para ulama menyebutkan akan mudah bahasanya ibadah itu adalah ghayatul dzul wa ghayatul hubb, yaitu puncak dari ketaatan, ya, ketundukan dan puncak dari kecintaan dan pengagungan. Itu dinamakan ibadah. Makanya meskipun ada orang yang mereka beribadahnya itu tidak sesuai dengan ibadahnya kaum muslimin, tatkala mereka menggunakan ibadah ini dalam artian mereka puncak kecintaan dan puncak ya ketundukan, mereka juga dinamakan ibadah.
Nasara, ya. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, ya. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Yang mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid. Kita tahu orang Yahudi dan Nasrani itu tidak membuat masjid. Maksudnya masjidnya kaum muslimin. Tapi maksudnya apa? Masjid di situ, ya, bahwasanya mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mereka menjadikan kubur nabi mereka itu sebagai yang pertama mereka bangun tempat ibadah mereka, tempat ibadah mereka. Nggak mungkin mereka membangun masjid. Kemudian yang kedua yaitu menjadikan kuburan nabi mereka itu kalau tidak dibangun tempat ibadah, ya digunakan untuk ibadah. Ya meskipun tidak ada bangunannya. Dan kita tahu bahwa orang Yahudi dan Nasrani mereka ibadahnya berbeda dengan kaum muslimin. Itu tetap dikatakan bahwasanya mereka telah melakukan peribadahan kepada selain Allah. Maka di sini ibadah di situ yaitu apa? Yaitu kita mengaturkan puncak kecintaan, puncak ketundukan, itu juga dinamakan yaitu apa? Ibadah. Sehingga orang yang mungkin semedi, kemudian dia niatnya untuk selain Allah, dinamakan ibadah juga. Karena ketika dia semedi, dia menurut saya apa? Akan menghadirkan itu boyatul dan boyatul. Sebagaimana orang-orang Nasrani dan Yahudi. Makanya disebut bahwasanya seandainya Rasulullah SAW itu diperbolehkan untuk menjadikan seseorang itu sebagai khalil. Khalil itu apa? Khalil itu adalah al-habibu ghayatul mahabbah, yaitu orang yang dicintai dengan puncak kecintaan. Itu namanya al-khalil. Kalau seandainya dibolehkan, Nabi SAW menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Tapi nggak boleh manusia memberikan puncak kecintaannya kepada manusia. Puncak kecintaan kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu al-khalil. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia sebagai khalil, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai khalil, begitu pula menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil. Itu Allah kepada makhluk. Ikhwati billah azza wa jalla jami'an. Kemudian di antara maksud ibadah, kalau kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mendahulukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tauhid uluhiyah. Maksudnya adalah yaitu berkaitan dengan al-muta'abbad bihi, yaitu dengan cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya dengan perkara-perkara yang itu perintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya, itu yang dinamakan dengan apa? Ibadah. Juga dinamakan dengan ibadah. Sehingga apa? Tatkala orang melakukan sholat, tatkala orang melakukan puasa, kemudian dia tujukan kepada selain Allah, itu juga termasuk kesyirikan. Termasuk kesyirikan. Jadi tidak hanya yaitu apa? Ibadah yang dikenal dalam oleh kaum muslimin. Ibadah, makna ibadah itu bisa diartikan dia itu wayatul kufur, dan begitu pula dinamakan ibadah juga itu apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya ibadah itu adalah ismun jami'un, sebuah nama yang mencakup likulli ma yuhibbullahu wa yarda, bagi setiap apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, minal aqwal wal a'mal, Allah wal batin,
yaitu yang berupa perkataan, perbuatan, baik itu yang nampak maupun tersembunyi. Dan ikhwati fillah azanillahu jami'ah, ya, kemudian ya, di antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah tauhidul asma wa sifat. Ya. Yaitu mengesahkan Allah dalam masalah nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan tauhidul asma wa sifat? Yaitu ifradullah ta'ala bima lahu minal asma'i was sifat, yaitu mengesahkan Allah Ta'ala dengan ya nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Wahada kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, wahada yatadammanu syai'aini. Maka ini ya, dalam masalah tauhid asma wa sifat ini mengandung dua hal. Yang pertama al-isbatu, yaitu kita menetapkan ya, apa yang telah Allah tetapkan. Ya. Kita tetapkan ya, apa yang telah Allah tetapkan. Ya. Dalam masalah nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, ya, baik ketetapan itu di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang pertama kita tetapkan. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan namanya di dalam Al-Quran, kita tetapkan namanya di dalam Al-Quran. Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu nama-nama Allah. Ya, kita tetapkan. Di dalam hadis apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan nama Allah, ya, maka kita tetapkan. Begitu pula dalam masalah sifat. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang sifat Allah, maka kita tetapkan. Ya. Begitu pula ya, kalau Allah Subhanahu wa taala melalui yaitu lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, maka kita tetapkan juga. Kemudian yang kedua, asani nafyul mumasalah. Ya. Yaitu kita meniadakan penyerupaan. Ya, keserupaan. Yaitu apa? Ya. Kita tidak menjadikan bagi Allah itu ya, tandingan atau penyerupaan di dalam nama dan sifat-sifatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatu pun, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya semua sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang menandingi, tidak ada yang menyerupai. Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala melihat, ya, sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi, wa huwas samiul basir. Ya. Maka ya, sifat Allah Maha melihat, sifat Allah Maha mendengar, itu tidak ada yang ya, menyamai. Tidak ada yang menyamai dari makhluk, Fahiyya wa in istarakat fi asril makna, meskipun sama-sama maknanya itu sama, ya, lakin takhtalif fi haqiqatil hal, akan tapi berbeda dalam hakikat kondisinya. Ya. Maksudnya apa? Allah mendengar, manusia juga mendengar, ya. Tapi ya, mendengarnya Allah dengan mendengarnya makhluk itu berbeda. Walaupun sama-sama mendengar. Nah, sebagaimana kalau misalkan Allah mencintai, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri.
Bukan berarti kemudian kalau kita mengartikan yuhibbu dengan cinta itu kemudian kita menetapkan bahasa kecintaan Allah itu seperti kecintaan makhluk, tidak. Tentu saja berbeda. Tentu saja ya berbeda, tidak sama. Faman lam yuthbit ma asbatahu Allah li nafsi, maka barang siapa yang tidak menetapkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk dirinya, fa huwa mu'attilun, maka dia dinamakan mu'attil. Aqala yu'attilu ta'tilan mu'attilun. Ya. Dalam artian apa mu'attilun? Yaitu menghilangkan, mengosongkan. Mu'attilun, ya. Wa ta'tiluhu hada yusbihu ta'tila Fir'aun. Ini sebagaimana apa? Ya. Ta'tilnya Fir'aun. Fir'aun enggak percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tinggi, ya. Di atas makhluk, di atas ya langit. Ya. Wa man asbataha ma'a tashbih sara musyabihan. Tapi barang siapa yang menetapkan sifat Allah, ya, tapi disertai dengan menyerupakan dengan makhluk, maka ini namanya musyabih, musyabihan. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan Allah itu mendengarnya Allah itu seperti mendengarnya makhluk, maka ini namanya musyabih. Musyabih yang demikian tidak boleh, ya. Maka ya orang yang seperti ini siapa? Ya seperti orang-orang musyrikin. Alladzina abadu ma'allahi ghairahu, yang mereka menyembah kepada selain Allah. Wa man asbata biduni mumatsalah, ya barang siapa yang menetapkan sifat-sifat Allah itu tanpa menyerupakan dengan makhluk, ya sara minal wahidin, maka mereka adalah orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah penjelasan tentang tauhid asma wa sifat. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwasanya dalam bagian ini banyak orang-orang yang mereka telah tersesat, sehingga menjadi berbagai macam firqah. Berbagai macam golongan dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Faminhum man salaka maslaka ta'til, ada yang ngikutin yaitu tadi mu'attil tadi, mengosongkan, ya. Sehingga dia meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah taala itu tidak mendengar, Allah Ta'ala itu tidak melihat, karena mendengar dan melihat itu adalah sifat makhluk. Allah tidak boleh disamakan dengan sifat makhluk. Akhirnya apa? Dia meniadakan sifat mendengar dan sifat melihat Allah Subhanahu wa taala. Pengennya orang tersebut pengennya adalah mensucikan Allah, tapi malah terjerumus kepada mengosongkan sifat Allah. Ini mu'attil. Kemudian selanjutnya wa nafas sifati zaiman annahu munazzah lillah wa qad dhalla li'anna al-munazzah haqiqatan huwa alladhi yanfi anhu sifatin naqsi wal 'ain. Kalau yang benar itu tatkala kita mensucikan Allah, yaitu kita mensucikan Allah dari sifat-sifat yang kurang dan aib. Itu namanya mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Wa yunazzu kalamahu min an yakuna ta'miyatan wa tadlilan, dan kita mensucikan firman Allah Subhanahu wa taala tanpa kita membuat orang lain itu tersesat. Karena ada orang yang mereka mereka mensucikan firman Allah Subhanahu wa taala tapi membuat orang lain tersesat. Ya.
Itu nanti diantara mungkin contoh-contohnya kita sampaikan. Faedah qala bi anna Allah laisa lahu sam'un. Kalau ada orang mengatakan bahwa Allah tidak memiliki pendengaran, wala basarun, dan tidak memiliki penglihatan, wala ilmun, dan begitu pula Allah tidak memiliki ilmu. Tadi orang mengatakan Allah itu nggak punya pendengaran, nggak punya penglihatan, ya. Karena apa? Penglihatan dan pendengaran itu adalah milik makhluk, ya kan? Akhirnya apa? Allah nggak mendengar, Allah tidak. Kalau begitu pula ilmu. Kalau begitu ilmu itu makhluk kan punya ilmu. Kalau begitu Allah tidak punya ilmu begitu. Kalau dia tinggi lah. Wala qudratun, dan tidak memiliki ya kemampuan, lam yunazzih, ya, lam yunazzihillah. Maka yang diminta pada hakikatnya tidak mensucikan Allah. Kalau orang mengatakan Allah tidak memiliki pendengaran, Allah tidak memiliki ya penglihatan, Allah tidak memiliki ilmu, Allah tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kemampuan, ya, maka pada hakikatnya yang diminta tidak mensucikan Allah. Bal wasamahu bi ayabil uyub, bahkan ya orang ini telah apa? Menjatuhkan Allah Subhanahu wa taala kepada ya sesuatu yang paling aib. Ya. Wa wasama kalamahu bi ta'miyah wa tadlil, dan telah menjatuhkan firman Allah Subhanahu wa taala itu apa? Ya. Sebagai jalan untuk menyesatkan orang lain. Karena kalau orang itu memahami Al-Quran dalam masalah sifat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia palingkan. Ya, dia palingkan. Maka ya itu akan menjadikan ya sesat orang lain. Li'anna Allah yukarrir dzalika fi kalamihi wa yusbituhu sami'un basirun. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang bahwasanya apa Allah itu sami'un, maha mendengar, basirun, maha melihat. Ya, kita tahu, ya, yang belajar bahasa Arab juga tahu. Ya, sami'un, basirun itu dari kata-kata apa? Kalau fi'il itu apa? Sami'a yasma'u. Oh, ya. Artinya apa? Mendengar. Azizun hakimun. Ya. Yang maha mulia dan maha bijaksana. Ghafurur rahimun, yang maha mengampuni dan maha menyayangi. Faida asbatahu fi kalamihi wa huwa khalid minhu kana fi ghayati ta'miyah wa tadlil. Maka kalau misalkan tatkala Allah itu menetapkan dalam Al-Qur'an yang seperti itu, kemudian kok itu ditiadakan, ya, jadi apa? Itu sudah membuat orang lain itu tersesat. Membuat orang lain itu apa? Tersesat. Ya. Wa minhum man salaka maslaka tafsir. Tapi ada orang-orang yang mereka apa? Melalui atau mengikuti jalannya orang-orang yang tamsil. Tamsil itu apa tadi? Menyerupakan. Zaiman bi annahu muhaqqiqun lima wasafallahu bihi nafsa. Ya. Ini ya mengklaim bahwasanya dengan menyerupakan itu ya kita menetapkan sifat Allah. Jadi dia mengatakan bahwasanya misalkan Allah itu ya turun ke langit dunia. Ya, kemudian dia mengatakan kita tetapkan sifat turun. Ya, turunnya Allah itu seperti turunnya makhluk. Nah, ini juga termasuk ya kesalahan dalam memahami sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau turunnya makhluk, kan kalau turun burung itu dari atas ke bawah, ya, yang atas ditinggalkan, ya. Itu kalau makhluk, ya kan? Ya. Kalau kita menyamakan Allah dengan makhluk, kalau kita menyamakan Allah dengan makhluk, akhirnya apa? Ya. Nanti akan ada perkataan, ya, yaitu apa? Kalau Allah turun, nanti kemudian
Yang di atas ars siapa? Aduh. Yang di atas ars siapa? Karena apa? Karena dalam otaknya itu sudah dia menyertakan Allah dengan makhluk sebetulnya. Nanti ada yaitu tentang yaitu orang-orang yang menggunakan seperti ini, ya. Terkadang malah menuduh ya, orang lain itu sesat juga. Baik ya. Baiklah karena iqrarul tabdili al-kamil al-naqis yaqutu min qadari kama kila. Kalau ya mengaitkan sesuatu yang memiliki kesempurnaan kepada sesuatu yang memiliki kekurangan, itu akan menghilangkan kadarnya. Ya, kalau kita menyamakan Allah Subhanahu wa taala dalam sifat dengan makhluk, itu akan mengurangi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan penyair, alam taro anas saifa yang kusu kodohu, tidakkah engkau melihat pedang itu akan berkurang kedudukannya? Idza qila, kalau dikatakan inna saifa amdo minan asr, pedang itu lebih menancap daripada tongkat, seolah-olah pedang itu hanya digunakan untuk apa? Untuk tekan saja. Untuk tekan saja. Padahal pedang itu kan seharusnya apa? Tajam. Tatkala dia dibandingkan dengan tongkat, ketika dia digunakan untuk bukan orang berjarakan, maka kadar ketajaman pedang itu menjadi apa? Asor, rendah. Begitu pula kalau Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan makhluk, itu akan apa? Menjadikan kita apa? Merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Fakaifa bitamsil kamil bin naqis? Hada a'dhamu ma yakunu jinayatan fi haqqillah. Makanya seperti ini, yaitu orang-orang yang mereka menyerupakan sesuatu yang sempurna dengan sesuatu yang kurang. Ini termasuk kejahatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib, maka yang wajib an nu'mina bima wasafallahu, maka kita mengimani apa yang Allah sifatkan untuk dirinya. Wa sama bi nafsahu fi kitabi, dan apa yang Allah namai bagi dirinya di dalam kitab Allah. Wa ala lisani rasulih, dan melalui apa yang disampaikan oleh Rasulullah, min ghairi tahrifin, tanpa kita memalingkan maknanya, wala takdirin, tanpa kita menghilangkan maknanya, wala takyifin, tanpa kita bertanya bagaimananya, wala tamsilin, tanpa kita menyerupakan dengan makhluk. Tanpa kita menyerupakan dengan makhluk. Baik, kita sampaikan apa itu tahrif, apa itu takdir, apa itu takdim. Atau kita sampaikan yaitu kaidah, walaupun sebetulnya pembahasan asma wa sifat ini adalah pembahasan yang panjang, maksudnya luas dan panjang. Tapi kita sampaikan yaitu beberapa perkara yang berkaitan itu kita ambilkan dari yaitu buku karangan Dr. Firanda Hafizahullah Ta'ala, yaitu Muqaddimah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Ini buku yang bagus sekali tentang masalah asma wa sifat. Yang pertama, tatkala kita mengimani tentang tauhid asma wa sifat, maka jangan berharap mengetahui kaifiyat sifatnya. Jangan berharap mengetahui tata cara sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan sekarang Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bertanya-tanya bagaimana mengenal Allah. Itu dosa. Seperti Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia,
kita nggak usah tanya-tanya bagaimana caranya turunnya Allah Subhanahu Wa Taala ke langit dunia. Ya. Itu yang pertama. Kenapa? Ya. Yang pertama, kenapa kita hindari kita jangan mengetahui yang seperti itu? Yang pertama, pembicaraan tentang sifat adalah cabang dari pembicaraan tentang zat. Ketika kita berbicara tentang sifat, kita itu apa? Berbicara tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sifat itu ya, melekat pada zat. Padahal ya kita ya ngurusin ya makhluk saja terkadang kita nggak mampu. Ya. Tatkala kita berbicara tentang masalah ruh, bagaimana? Dan ruh itu gimana? Ruh itu terbuat dari apa? Apa dari kayu? Apa dari batu? Ya. Kan nggak ada keterangan. Ya. Bagaimana dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala? Maka ya pengetahuan yang kita pendek ini nggak bisa menyentuh zat Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana juga kita tidak bisa menyentuh sifat Allah Subhanahu Wa Taala tentang kaifiatnya. Kemudian yang B, kenapa kita tidak berharap mengetahui kaifiat sifat Allah? Yaitu persamaan dalam nama dan sifat tidak mengharuskan kesamaan dalam hakikat pemilik nama dan sifat tersebut. Yaitu saya ulangi, yaitu persamaan namanya sama, sifatnya sama, itu tidak mengharuskan harus sama dalam hakikat. Contohnya tadi, ya turun, ya turunnya makhluk antar makhluk saja berbeda ya kan. Turunnya tegangan listrik dengan turunnya manusia beda nggak? Beda. Ya. Tegangan listrik turunnya gimana? Kita nggak tahu. Ya, itu turunnya, ya turunnya makhluk dengan makhluk itu saja berbeda. Apalagi turunnya Allah Subhanahu Wa Taala dengan turunnya makhluk. Ya. Itu berbeda. Maka jangan nanti kemudian ada pertanyaan, ya tatkala kita membahas tentang sifat Allah Taala. Kemudian Allah Ta'ala turun ke langit dunia, ya. Kalau begitu Allah tiap malam turun terus atau tiap hari turun terus, ya. Kenapa? Karena kalau malam itu senantiasa bergulir, gitu. Kemudian dia menetapkan bahwasanya Allah tiap hari turun, ya. Padahal dalilnya apa? Menetapkan bahwasanya Allah itu turun di sepertiga malam terakhir. Ya kita tetapkan dia itu turun di sepertiga malam terakhir. Nggak ada penetapan Allah turun setiap hari. Itu nggak ada. Tidak ada penetapan bahwasanya Allah Taala turun setiap hari. Ya, yang ada adalah Allah Taala turun di sepertiga malam terakhir sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada orang dia berada di sepertiga malam terakhir, berarti ketika itu Allah Ta'ala turun. Tapi kalau orang itu baru dia ya di siang hari, berarti ketika itu dia belum mendapati bahwasanya Allah Ta'ala turun. Nih ya, yaitu apa? Sama nama dan sifat tidak mengharuskan kemudian sama hakikatnya. Ya sebagaimana yaitu apa? Penyebutan untuk nanti kenikmatan di surga. Bahwasanya di surga itu ada khamr, ada susu, ada madu, ada perhiasan emas, perak, mutiara, ya. Itu semuanya apa? Hakikatnya berbeda dengan dunia. Tapi tahu maknanya tahu. Maknanya tahu. Ya. Tapi hakikatnya bagaimana nantinya? Berbeda. Ya. Kemudian, ya. Gini. Mengapa manusia ada pertanyaan kemudian di poin saja nggak apa-apa. Mengapa manusia tidak mengetahui hakikat Allah Subhanahu Wa Taala?
Yang pertama, ya, ada 3 cara kita yang dapat tempuh untuk mengetahui hakikat sesuatu. Ada 3 cara untuk kita mengetahui hakikat sesuatu. Yang pertama, yaitu kita melihat sesuatu tersebut secara langsung. Sangyamaran 17:35. Next Polynesia Kita 18:48. melihat sesuatu itu tersebut secara langsung. Kalau misalkan kita mau tahu, ya, apa namanya, tentang sesuatu, ya, masjid, apa namanya nih, Ibrahim, ya, itu bagaimana, ya, antum datang aja langsung, antum akan tahu hakikatnya, ya, luasnya berapa, Kaiser, tingginya toggle, berapa, ya. Zoom CR1. Antum akan Wait, tahu. menu, pause, menu. Tapi sekarang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa tidak kita di dunia melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak bisa. Enggak. Tidak bisa kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Iya. Makanya, ya, bagaimana kita bisa mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita tidak bisa melihat langsung, ya. Bahkan, ya, ketika kisahnya Nabi Musa alaihissalam, ya, di dalam surat Al-A'raf ayat 143, Allah Ta'ala, ya, berfirman, Qala Rabbi arini andur ilaik. Ya Allah, ya, nampakkan engkau, atau, ya, arini, ya, andur ilaik, ya, nampaklah kepadaku. Atau Nabi Musa, ya Allah, nampakkan dirimu, ya, sehingga aku bisa melihatmu. Maka Allah Ta'ala mengatakan, Qala lan tarani. Wahai Musa, kamu tidak akan bisa melihatku. Walakin dur ila jabal, akan tapi lihatlah gunung itu. Fa in istaqarra makanahu, kalau dia tetap berada di tempatnya, fasawfa tarani, maka aku akan bisa melihatmu. Falamma tajalla rabbuhu, ya, lil jabal ja'alahu dakka. Maka tatkala, ya, Allah Ta'ala menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikan gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Kalau gunung yang besar segitu saja hancur, ya, itu disebutkan, ya, kalau tidak, ya, salah, yaitu Allah Ta'ala akan menyingkap takdir dengan 1 detik cahaya mengenai gunung itu, dia sudah hancur. Apalagi manusia. Maka tidak mungkin kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini. Begitu pula Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau mi'raj ke langit ke-7, ya, maka pada posisi yang sudah sangat dekat dengan Allah, meskipun demikian Rasulullah SAW tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala Nabi Muhammad itu apa? Isra Mi'raj, naik ke langit ke-7, Allah Ta'ala, Rasulullah SAW tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah itu apa? Nurun anna Allah, ya, ada cahaya, ya. Bagaimana mungkin aku bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, Allah Ta'ala tertutupi dengan apa? Cahaya, nggak bisa dilihat, tidak bisa dilihat, ya. Namun pada hari kiamat nanti kaum mukminin akan bisa melihat Rabb, ya, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga, dan itulah kenikmatan terbesar yang akan mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti di akhirat kenikmatan yang paling besar, ya, selain surga adalah kita bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Rasulullah SAW, ya, bersabda, innakum satarawna rabbakum ayyanan. Sungguh kelak kalian akan melihat Rabb kalian dengan mata kepala kalian secara langsung. Tentu saja penglihatan, ya, yang terbatas, penglihatan yang terbatas, bukan penglihatan yang meliputi. Kemudian B, bagaimana cara kita mengetahui hakikat sesuatu? Yaitu melihat sesuatu lainnya yang semisal dengan sesuatu tersebut. Berarti kita cari tandingannya. Kalau misalkan kita pengen melihat sesuatu, ya,
itu kita lihat tandingannya. Misalkan kalau kita mau melihat masjid sini, Masjid Ibrahim, ya, tatkala kita belum mengetahuinya, ya, maka mungkin kita bisa melihat masjid yang lainnya yang dibangun oleh AMCR atau apa, Minhajus Sunnah. Oh, itu bukan seperti itu. Nah, kalau begitu dia punya gambaran, tatkala dia apa? Membandingkan. Ya. Akan tapi cara yang kedua ini tatkala kita ya hendak mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa taala dengan melihat yang dengan semisal Allah Subhanahu wa taala juga tidak ada ya, yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita ya mengetahui hakikat sesuatu? Yaitu apa? Pengabaran dari sumber yang terpercaya tentang sesuatu tersebut. Yaitu pengabaran dari sumber yang terpercaya tentang sesuatu itu tersebut. Kita tidak lihat secara langsung, akan tapi kita bisa ya mengetahui sesuatu dengan cara apa? Kita mendapatkan kabar dari orang yang terpercaya. Kalau sekarang orang yang mengatakan itu terpercaya, maka apa? Seolah-olah kita sudah melihatnya. Ada kisahnya siapa yang orang yang diingkari oleh Abdullah bin Umar. Tatkala ya, ada seorang tabi'in yang mengatakan kepada Abdullah bin Umar tentang orang-orang yang mereka tidak meyakini adanya takdir. Tidak meyakini adanya takdir. Alias apa? Qadariyah. Abdullah bin Umar cukup dengan ya mendapatkan kabar dari orang tersebut kemudian dia mengingkari. Kalau seandainya mereka bersedekah dengan emas sebesar gunung pun, ya, mereka tidak akan bisa melampaui yaitu apa yang disedekahkan oleh sahabat meskipun itu kecil. Maksudnya apa? Ya, karena mereka tidak meyakini adanya takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, maka keimanan mereka ya, hilang atau berkurang. Cukup dengan apa? Cukup dengan pengabaran orang yang terpercaya. Maka ini juga bisa yaitu apa? Dalam masalah apa? Dalam masalah tabayun dan sebagainya, ya. Bisa jadi orang itu apa? Hanya mengandalkan orang yang terpercaya dalam mengabarkan. Tidak perlu mendatangi orangnya. Bisa juga dengan cara apa? Mungkin melalui website resminya. Ya, terus. Tidak perlu kemudian mendatangi orang, tidak. Ya, yang mungkin itu termasuk juga. Cuman akan tapi apa? Bukan berarti kemudian harus ya mendatangi orang. Dan berarti harus mendatangi orang. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Umar. Yang jelas apa? Menyandarkan perkataan itu memang kepada sumbernya. Terus. Ya begitu pula dengan Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mau ya mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala, maka kita mencari kabar yang valid. Siapa yang membawa kabar tentang Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menetapkannya di dalam Al-Qur'an, ya, dan apa yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis. Kalau nggak ada penetapan, ya nggak usah kita tetapkan. Seperti tadi, Allah Taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, ya kita tetapkan sepertiga malam terakhir. Jangan kemudian kita tambah-tambah. Kalau begitu Allah Taala turun setiap hari, setiap hari. Allah Taala turun setiap hari, hanya dengan akal. Dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu termasuk nanti apa? Yaitu syar'i. Efat bilang aslinya yakul jami'ah, ya ini
ya Pak, di antara apa namanya kaidah atau cara kita mengetahui sesuatu, dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan, yaitu ya tatkala kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah asma wa sifat, maka kita tidak boleh melakukan takdir, tahrif dan tamtsil dan takyid. Ya, insya Allah kita nanti ya, sampaikan setelah kita melaksanakan sholat. Ya, Kembali. Iya, Tom. Kembali.